سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلام على طه رسول الله. صلاة وسلام على ياسين حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, dalam satu riwayat diterangkan bahwa barang siapa terkena musibah kematian lalu ia mengoyak-ngoyak pakaiannya atau memukul-mukul dadanya, maka ia tak ubahnya seperti orang yang menghunus tombak untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa menghitamkan pintu atau pakaiannya ketika tertimpa musibah kematian, merusak tempat-tempat jualannya, menebangi pepohonan, atau mencukur rambutnya, maka dari setiap helai rambut yang terpotong itu akan dibangunkan sebuah rumah di neraka untuknya. Allah tidak akan menerima sedekah dan amal kebaikannya sampai warna hitam di pintu rumah itu hilang. Allah akan menyempitkan kuburan si mayit dan memperketat perhitungan amalnya. Bahkan karena tindakan bodoh tersebut, si mayit juga akan dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Lalu akan dicatat untuknya 1000 dosa. Kelak ia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Barang siapa merobek-robek kerah bajunya ketika ditimpa musibah kematian, maka Allah akan merobek-robek agamanya. Jika ia sampai menampar-nampar pipinya atau mencakar-cakar wajahnya, niscaya Allah akan mengharamkan baginya untuk melihat wajahnya yang amat sangat mulia. Sebuah riwayat menjelaskan ketika seorang anak Adam meninggal dunia, lalu dari rumahnya terdengar jeritan meronta-ronta, malaikat maut akan berdiri di depan pintu rumah seraya berkata kepada keluarganya, mengapa kalian menjerit-jerit seperti itu? Demi Allah, aku tidak pernah mengurangi sedikit pun umur dan rezeki setiap orang dari kalian. Aku tidak pernah berbuat zalim terhadap salah seorang dari kalian. Jika kalian beronta-ronta karena aku mencabut nyawa salah seorang dari kalian, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba yang menjalankan perintah. Jika jeritan kalian itu disebabkan oleh kepergian si mayit, maka sesungguhnya dia memang dipaksa untuk meninggalkan kalian. Adapun jika jeritan kalian itu disebabkan oleh keputusan dan ketetapan Allah atas si mayit, maka kalian semua termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku akan selalu kembali ke tengah-tengah kalian. Al-Fiqih Abu Lais mengatakan, meratapi jenazah itu haram hukumnya.
Menangisinya boleh, tapi bersabar itu lebih utama. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wanita yang meratapi kematian seseorang, sedangkan orang-orang di sekitarnya yang mendengar ratapan itu dan tidak berusaha mencegahnya, niscaya mereka akan dilaknat oleh Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Sahdan ketika Hasan bin Ali meninggal dunia, para istri menunggui kuburannya selama hampir setahun penuh, sampai tenda tempat mereka berteduh di depan kuburan suaminya itu tiba-tiba roboh. Bersama dengan itu sebuah suara gaib menyeru tak jauh dari kuburan tersebut. Suara itu berseru, apakah dengan tindakan itu kalian bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari kalian? Kemudian dari arah lain mereka mendengar suara dengan nada lebih tegas mengatakan, segera tinggalkan tempat ini, sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan buruk. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Ibrahim putra Muhammad meninggal dunia, beliau menitikkan air mata. Menyaksikan hal itu Abdurrahman bin Auf berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, bukankah kau pernah melarang kami menangisi jenazah? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, sesungguhnya aku melarang kalian dari dua suara dan dua bentuk kemaksiatan dan kedunguan, yaitu suara ratapan dan suara nyanyian, serta tindakan mencakar-cakar wajah dan merobek-robek baju. Adapun air mata yang menetes ini adalah rahmat yang diciptakan Allah di dalam hati para penyayang. Setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kali hati bersedih, mata pasti akan menitikkan air mata. Wahab bin Kisan radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang wanita menangisi suaminya yang baru saja meninggal dunia. Ia pun melarang wanita itu menangis dan memintanya untuk berhenti. Menyaksikan hal itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Abu Hafsah, biarkanlah ia menangis, karena sesungguhnya setiap mata itu pasti akan menangis, setiap hati akan merasa sedih, dan setiap zaman akan selalu berubah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa kalimat yang pertama kali ditulis dengan pena di Lauh Mahfuz atas perintah Allah SWT adalah, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, Muhammad adalah hamba dan Rasulku yang telah aku pilih dari sekian banyak makhlukku. Barang siapa rela dengan ketentuanku, bersabar atas segala cobaanku, dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan mencatatnya sebagai orang yang ikhlas dan jujur. Pada hari kiamat kelak aku akan membangkitkannya bersama orang-orang yang ikhlas dan jujur. Barang siapa tidak rela dengan ketentuanku, tidak bersabar atas cobaanku, dan tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka hendaklah ia keluar dari bawah kolong langitku dan mencari Tuhan selain aku. Berkenaan dengan hadis tersebut, Al-Faqih Abu Lais radhiyallahu anhu menjelaskan, bersabar ketika mendapatkan cobaan dan senantiasa ingat pada Allah ketika ditimpa musibah, hukumnya wajib bagi setiap anak Adam, karena dengan tetap mengingat Allah pada keadaan tersebut menandakan ia rela dengan ketentuan Allah dan membenci syaitan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Yang ketiga, sabar atas musibah. Barang siapa bersabar dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan memberinya 100 derajat, di mana setiap derajatnya sejauh langit dan bumi. Barang siapa bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, maka Allah akan memberinya 600 derajat di hari kiamat kelak, di mana setiap derajatnya sejauh langit dan bumi. Barang siapa bersabar atas suatu musibah, maka Allah akan memberinya pahala yang tak terhingga jumlahnya. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan sekelumit apa yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.